Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih bab 1, yaitu tentang pengertian wudhu. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan wudhu? Wudhu menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan wudhu menurut istilah adalah membersihkan anggota tubuh dengan yang suci dan mensucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Tahukah kalian apa tujuan wudhu? Wudhu bertujuan untuk menyucikan diri dari hadas dan najis. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Rawahul Bukhari. Artinya, Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kamu apabila ia sedang dalam keadaan berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sebelum kita membahas tentang ketentuan berwudu, alangkah baiknya kita tahu dan mengenal macam-macam air, agar kita tahu air yang sah dan diperbolehkan untuk berwudu. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Air mutlak adalah air yang digunakan untuk bersuci seperti untuk berwudu dan mandi. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas adalah air yang terkena sinar matahari sampai panas. Air ini suci dan mensucikan, tetapi hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Namun, menurut mazhab Imam Syafi'i, air musyammas tidak semuanya dihukumi makruh selama tidak membahayakan kesehatan. Maka boleh digunakan untuk bersuci, seperti air tandon. Selanjutnya yang ketiga yaitu air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tetapi tidak mensucikan. Tidak boleh dipakai untuk bersuci. Misalnya air bekas mandi atau bekas wudhu. Tidak boleh digunakan untuk bersuci, meskipun masih terlihat bersih. Kemudian yang keempat yaitu air najis. Air najis adalah air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Nah, yang dimaksud dengan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. 2 kolah artinya kurang lebih antara 270 liter air. Jadi anak-anak, ketika kita berwudu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Lalu, apa sih air yang suci dan mensucikan itu? Air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ada 8 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci, antara lain
air sumur, air hujan, air laut, air embun, air sungai, air salju, air danau, dan yang terakhir, air dari sumber mata air. Selanjutnya, tugas hari ini adalah isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, wudhu menurut bahasa artinya titik-titik. Nomor 2, wudhu bertujuan untuk menyucikan diri dari titik-titik dan titik-titik. Nomor 3, air yang suci dan menyucikan disebut air titik-titik. Dan yang terakhir, nomor 4, berwudu dengan menggunakan air sungai hukumnya titik-titik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Budawi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.